Nah, yang berikutnya adalah ya, ini kan kadang-kadang kalau kita melihat beberapa kasus gitu, ada yang apalagi kalau di media infotainment gini ya, kan ada misalnya satu orang nih, dia pernah melakukan kekerasan. Kemudian pasangan yang berikutnya juga melakukan kekerasan. Nah, tapi masih bisa mendekati yang lain gitu. Seolah-olah reputasi ini tidak menjadi faktor yang terlihat gitu. Itu sebenarnya ada apa? Pola-pola apakah yang dikembangkan oleh pelaku KDRT ini sehingga bisa meyakinkan korbannya gitu ya? Dan apa yang terjadi dengan korbannya sebetulnya sehingga tidak kelihatan yang ini? Nah, kalau kasus seperti ini saya mesti bilang ada unsur manipulasi di dalamnya. Nah, manipulasi pun tanda kutip ya itu menjadi bawaan orang tersebut gitu. Kita melihat sejak kecil anak-anak tuh kalau misalnya ya ada binatang terus dia patahkan kakinya dan dia bilang nggak apa-apa, itu ada unsur manipulasi di dalamnya. Itu kita perlu hati-hati karena kalau itu nggak dikelola berkembangnya bisa seperti ini hingga akhirnya nanti apa yang dimanipulasi? Jati diri, siapa dirinya, bagaimana dia menunjukkan kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya orang yang bisa menjadi target manipulasi adalah orang yang bagi dia mampu dikuasai. Contohnya orang yang biasanya menjadi target, ya kan? Itu iya, contoh orang-orang submisif istilahnya, lemah dalam keyakinan diri, lemah dalam membuat sebuah keputusan mandiri, atau dalam konteks nanti ini saya tarik lagi lebih jauh dalam konteks gangguan mental ada yang disebut dengan dependent personality disorder. Apa itu? Jadi orang itu merasa tidak punya nilai sehingga dia harus butuh orang lain, gantung terus loh, dependent. Dan bagi dia tidak ada orang yang bisa mencintai dirinya kecuali si orang yang sedang hidup atau sedang ngejar-ngejar dia itu. Nah, ketika dia dicintai, dia merasa nilainya bertambah. Jadi dia terus gantung sama orang itu. Nah, akibatnya dia akan menempatkan orang itu lebih utama dibandingkan dia. Dia akan berkorban apapun dan mengabaikan semua hal yang penting dia bersama dengan orang itu. Oh, jadi ada faktor tarik dorongan dan tarikan. Dua belah pihak itu punya faktor. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan oleh si pelaku ini ya untuk meyakinkan korbannya? Itu tadi memanipulasi jati diri. Iya, manipulasi itu kan banyak bentuknya, verbal, ya, penampilan. Nah, tergantung apa yang disukai oleh orang yang dia targetkan. Oh, jadi dia bisa membaca nih? Tanda kutip, yes. Dia bisa membaca korbannya nih, mengidentifikasi lah kerennya ya. Itu bisa dia pahami. Contohnya Mbak Feni ini penampilan menarik gitu ya. Oh, saya tahu. Senangnya cowok-cowok yang lebih kalem misalnya gitu. Itu ilmu dari mana itu kayak begitu tuh? Mereka belajar atau itu secara nature mereka tahu? Ada kadang-kadang memang pelajaran dari sosial atau memang sudah dia miliki sebagai informasi dari awal gitu ya bawaan. Tapi itulah kecerdasan itu. Yang kadang-kala tanda kutip bisa disalahgunakan. Jadi dia sudah punya latihan ya, ini secara kalimat dia tahu nih apa yang disukai oleh jenis kepribadian seperti ini. Dan bahasanya kan persuasif biasanya, cara berkomunikasinya itu menarik, meyakinkan sehingga orang bisa terpesona. Kalau dalam bahasa komunikasi dia tahu apa yang dibutuhkan oleh target gitu kan ya, kita lihat ini ya, kita lihat ini kalau dalam apa ya hubungan Vena dan Ferry gitu di awal kan memang banyak orang yang melatih so sweet banget, manis banget, bahkan ada beberapa orang yang kemudian jadi sirik gitu yang kayak udah tua pamer-pamer kemesraan gitu segala macam ya, tapi memang so sweet banget.